Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umat-umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak kami semua, para siswa SMA Islam Lunuha kelas 12B? Semoga antum dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita pada pelajaran matematika ya untuk siswa kelas 12B. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab terkait dengan matriks. Kali ini kita akan masuki bab selanjutnya yaitu yang berjudul ya riba, pertumbuhan dan peluruhan. Sebenarnya kalau di buku antum bisa lihat nanti di file di PDF yang Ustaz pernah bagikan, di situ tertulis bunga ya. Jadi disinilah memang Ana harus sampaikan bahwasanya kita nggak sebut dengan sebutan bunga di situ, ya. Kita sebutkan dengan sebutan riba karena kalau bunga itu terlalu indah dia. Padahal hal itu merupakan suatu ya dosa dan keburukan. Makanya kita ganti namanya ya riba, pertumbuhan dan peluruhan. Jadi pada kesempatan ini bab ini anak-anak Ustaz banggakan kita akan mempelajari, artinya kita mempelajari bukan untuk mengamalkan ya. Karena untuk mengetahui ya bahwasanya begitulah proses mereka mendapatkan hasil ya dari proses riba yang mereka jalani ya kan, dengan sekian persen misalkan dia tetapkan, kemudian hingga nanti sampai berapa tahun ke depan sudah berapa, yang mana semua itu kalau dalam sisi syariat itu diharamkan ya. Jadi kita di sini makanya Ustaz dari awal sudah Ustaz tanamkan, kita ganti namanya biar langsung buruk dia riba ya. Jadi kita memahami, kita mempelajari konsep bagaimana mendapatkannya, tetapi bukan untuk melaksanakannya. Ya, bukan untuk melaksanakannya. Ini sebagai pengetahuan aja bagi kita. Karena itulah kemudian merupakan bagian ya dalam kurikulum matematika, masuk ke dalamnya bagian itu. Jadi tahu untuk tidak diamalkan, sekedar tahu aja. Ya, itulah yang kita akan pelajari. Taib. Riba, pertumbuhan dan peluruhan ya. Kalau kita lihat subbabnya yang pertama nanti ada riba tunggal dan riba majmu' ya. Apa itu riba tunggal, riba majmu' ya. Kemudian yang B, rumus riba tunggal dan riba majmu' ya. Apa rumusnya? Bagaimana rumus untuk riba tunggal dan riba majmu'? Yang C, pertumbuhan dan peluruhan ya, mengenal pertumbuhan, mengenal peluruhan. Ya, dan yang D menentukan rumus pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian kita masuki kompetensi dasar ya, anak Ustaz ya, kompetensi dasar. Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, setelah nantinya ya kita mempelajari bab ini, ini dia. Jadi kompetensi dasar artinya minimal ataupun tujuan yang ingin dicapai dari bab ini. Yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan anutnya. Ini merupakan KI 1 ya, KI 1 spiritual ya. Jadi seperti biasa, makanya kalimat di KI 1 kompetensi 1 sama kompetensi 2 itu, kompetensi inti 1, kompetensi inti 2 itu karena dia bersifat dengan terkait dengan spiritual dan sosial ya, berarti tetap menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan anutnya. Kemudian yang kedua itu menghayati perilaku disiplin
sikap kerjasama, sikap kritis dan cermat dalam bekerja, menyelesaikan masalah, mendeskripsikan, sampai sini ya, menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi poin KI 2-nya ya, kompetensi inti 2-nya diharapkan nantinya antum menghayati perilaku disiplin, kerjasama, kritis dan cermat dalam bekerja, menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian apa yang diharapkan dari KI 3, kompetensi inti 3 atau pengetahuannya dari bab ini? Jadi diharapkan anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, setelah nanti antum mempelajari bab ini, diharapkan antum sudah mampu mendeskripsikan konsep barisan dan deret pada konteks di dunia nyata ya. Mendeskripsikan, antum sudah mampu menjelaskan, menemukan konsep barisan dan deret pada konteks dunia nyata ya, seperti halnya ya yang sedang kita pelajari ini dalam konteks apa? Seperti riba, pertumbuhan dan peluruhan. Nah, itu dia. Itu dari sisi kompetensi inti pengetahuannya. Jadi yang diharapkan antum mampu nantinya mendeskripsikan itu ya. Lusat ke konsep barisan dan deret. Muncul pertanyaan. Jadi anak-anak Ustadz banggakan terkait dengan bunga, terkait dengan riba ini ya, kita akan selesaikan, nanti bisa kita selesaikan dengan konsep barisan dan deret. Itu dia, nanti sabar, insyaallah akan datang penjelasannya. Kemudian yang diharapkan, apa yang diharapkan dari kompetensi inti 4 ya, keterampilannya. Jadi kalau tadi pengetahuannya antum mampu mendeskripsikan konsep barisan dan deret pada konteks dunia nyata ya, seperti pada riba, pertumbuhan dan peluruhan. Sedangkan aplikasinya atau keterampilannya diharapkan nantinya antum setelah mempelajari bab ini, diharapkan antum mampu mengidentifikasi, menyajikan model matematika dan menyelesaikan masalah keseharian yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika, geometri dan yang lainnya. Jadi sudah masuk ke bagian aplikatifnya ya, aplikasinya dia. Antum mampu mengidentifikasi, menyajikan model ya, dan menyelesaikan masalah. Setelah diidentifikasi, buatkan model matematika dan selesaikan masalahnya terkait ya, yang berkaitan dengan apa? Barisan dan deret aritmatika dan geometri. Kemudian pengalaman belajar apa yang akan kita dapatkan insyaallah pada bab ini? Melalui pembelajaran pertumbuhan dan peluruhan, siswa memperoleh pengalaman belajar. Yang pertama, mengamati dan mendeskripsikan karakteristik masalah pertumbuhan dan peluruhan. Mengamati dan mendeskripsikan karakteristik masalah pertumbuhan dan peluruhan. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep barisan dan deret geometri. Mengamati dan menerapkan konsep barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan, dan peluruhan. Jadi itu dia anak Ustadz, kompetensi dasar yang ingin kita capai dan pengalaman belajar yang akan antum dapati pada bab ini. Jadi ini harus saya sampaikan di awal ya, agar antum dapat gambaran kemana arah tujuan kita pelajari ini Ustadz. Kemana, apa tujuan kita mempelajari ini, kemudian apa saja pengalaman belajar yang kami dapatkan dalam bab ini. Baik. Ya, kita masuki peta konsep ya. Peta konsep. Jadi setelah kita mengenalkan kompetensi dasar, pengalaman belajar, kemudian kita masuk peta konsep. Peta konsep itu artinya Nana Ustadz, kira-kira materi apa? Materi apa yang harus kita kuasai terlebih dahulu, kemudian ke arah mana pembelajaran kita yang akan kita pelajari terkait bab ini. Makanya tadi dikatakan bahwasanya terkait dengan bab ini kita akan kembali mempelajari terkait barisan. Barisan. Masih ingat ya insyaallah ya. Sudah kita pernah pelajari di SMP kelas 9 sudah. Kemudian di kelas 11 juga pernah barisan ya. Barisan ada dua jenis, ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Barisan aritmetika ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berbau dengan riba tunggal. Jadi barisan aritmetika ini untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan riba tunggal ya.
Nah, itu dia. Sedangkan nanti barisan geometri, ini kita akan gunakan barisan geometri untuk permasalahan terkait apa? Pertumbuhan, peluruhan, dan riba majemuk. Itu dia. Jadi langsung dipetakan konsepnya, ya. Dari petakan konsepnya dibagi. Jadi barisan aritmetika itu untuk untuk riba tunggal, gitu dia. Jadi antum sudah dapat gambaran. Ingat kembali. Oh ya, bagaimana ya konsep barisan aritmetika kemarin yang pernah sudah dipelajari? Ingat, barisan aritmetika itu ada apanya? Ada suku, ya, ada beda, kemudian ada UN suku ke N, ada suku pertama, ya. Itulah beda, suku pertama, kemudian suku ke N atau UN, ya kan, ada iya, sampai situ ya barisan aritmetika. Kemudian barisan geometri, ini digunakan untuk pertumbuhan, peluruhan, dan riba majemuk. Ingat kembali, coba langsung diingat barisan geometri. Apa pula kemarin ya barisan geometri? Kalau barisan aritmetika itu dia barisan bilangan yang mana bilangannya itu atau selisihnya itu stabil dia. Selisihnya stabil. Itu namanya barisan aritmetika. Bedanya stabil dia. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sedangkan barisan geometri, ya, dan barisan aritmetika itu apa dia? Dia sukunya mengalami penjumlahan atau pengurangan, bertambah atau berkurang. Itu kalau barisan aritmetika. Tapi kalau barisan geometri, anak Ustadz, dia operasinya bukan tambah dan kurang, melainkan kali dan bagi. Sukunya kelipatan, kan, kelipatan atau pembagian. Jadi kalau barisan geometri itu dia rasio namanya dia. Kalau barisan aritmetika dia namanya beda, ya, B. Kalau pada barisan geometri namanya rasio, R. Dia dikalikan atau dibagi antara suku ke suku yang berikutnya. Taib, ini sebagai peta konsep. Jadi antum sudah dapat gambaran kemana nanti materi kita atau apa dasar yang harus kita kuasai terlebih dahulu untuk memasuki bab ini. Taib, anak Ustaz banggakan, anak Ustaz cintaikan Allah. Kita masuk ini yang jenis subbab pertama, kita masuki riba tunggal dan majemuk, ya. Kali ini kita ingin mengetahui dulu, ya, seperti apa contoh kasus terkait riba tunggal dan seperti apa contoh kasus terkait riba majemuk. Bagaimana mengidentifikasi, oh ini dia menggunakan riba tunggal, oh ini dia menggunakan riba majemuk. Ini kenalan dulu kita. Oke, taib, kita masuki mengenal riba tunggal dan majemuk, ya. Cerita pertama, perhatikan. Pak Rian, ya, berencana menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta rupiah di bank dengan keinginan mendapatkan keuntungan yang besar. Memang gitu dia, anak Ustaz, ya. Jadi tujuan mereka itu mendapatkan keuntungan dengan modal yang seadanya atau yang dia punya, ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang mana dalam syariat ini tidak sesuai, karena apa? Konsep syariat, konsep ekonomi dalam syariat, ya, konsep ekonomi dalam syariat dengan modal seadanya, ya, mendapatkan keuntungan yang berkah, gitu dia. Karena intinya yang kita inginkan itu keberkahannya, ya, bukan besarnya yang kita inginkan, berkahnya. Berkah itu artinya apa? Besar tetapi halal. Kehalalannya itu yang kita inginkan. Beda dengan konsep yang ditanamkan oleh, ya, orang-orang zaman sekarang ini, ya. Mereka dengan modal yang sekecil-kecilnya ingin dapat untung sebesar-besarnya. Bagaimanapun caranya, nggak memikirkan itu halal atau haram, yang penting untung. Itulah konsep yang di dalam mindset orang-orang sekarang. Sedangkan menurut syariat Islam, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak seperti itu. Bagaimana dengan modal yang ada, dengan kemampuan kita yang ada, kita berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang halal sehingga berkah. Itu dia. Jadi besar investasinya 50 juta, ya. Dia memasuki yang pertama, ya, bank lokal yang pertama. Kemudian di sini ditawarkan program investasi sebesar 10% selama 5 tahun. 10% tiap tahunnya selama 5 tahun, stabil. Jadi setiap tahun dapat 10% selama 5 tahun. Jadi setiap tahun
dia akan menerima sejumlah 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena investasinya modal awalnya sebesar berapa? 50 juta, dikarenakan dia dapatkan 10% setiap tahunnya, maka dia akan mendapatkan nanti sejumlah 5 juta setiap tahunnya. Sebelum memutuskan berinvestasi, Pak Rian pergi ke tempat yang lain ya, bank yang lain ya, yang tidak jauh, dan di situ beliau mendapatkan tawaran program investasi dengan modal yang sama. Jadi modal investasi sama, besar investasinya sama, 50 juta rupiah, dengan modal sama, yaitu selama 5 tahun tetapi dengan bunga majemuk ya, dengan riba majemuk 9% tiap tahunnya. Nah, kali ini beda, dia dapatkan 9% tiap tahunnya. Nah, ini dia, di sini nanti kita lihat, di tabel ini kita lihat bagaimana konsep ya riba tunggal dan riba majemuk ini, di mana dia bedanya di antara dua ini. Ya. Kemudian maka oleh karena itu Pak Rian membuat perhitungannya sendiri ya, yang dapat kita lihat di tabel berikut. Nah, ini dia. Jadi kalau yang bank yang A tadi ya, dengan investasi awal dia 50 juta rupiah, dia akan tetap stabil, dia akan mendapatkan setiap tahunnya berapa? 5 juta rupiah. Sehingga dalam jangka waktu atau kurun 5 tahun total lah saldo akhirnya sebesar berapa? 75 juta rupiah, yang mana padahal investasinya hanya berapa? 50 juta rupiah. Nah, ini dia. Jadi inilah dia, anak Ustadz. Ini yang diharamkan oleh syariat. Jadi kelebihan dari investasi awal itu ya, yang mana dalam syariat mungkin antum sudah kenal istilah, kalau kita meminjamkan, menghutangkan, hutang itu tidak boleh mendatangkan manfaat bagi yang meminjamkan. Disitulah dia diharamkannya. Tapi kan sudah saya katakan nih, kita mengetahui bagaimana proses mendapatkannya, bukan untuk mengamalkannya. Jadi kelebihan dana yang diperoleh itulah termasuk di riba, yang tidak boleh kita ambil, haram hukumnya, karena tidak boleh mendatangkan manfaat dalam bentuk hutang. Hutang itu nggak boleh mendatangkan manfaat ya. Jadi kita hanya mempelajari bagaimana proses mendapatkannya. Oke, baik. Berikutnya dia juga dibuatkannya juga tabel untuk bagaimana perhitungan dari riba majemuk yang diperolehnya dari bank yang kedua. Nah, sama dengan investasi yang sama 50 juta rupiah, dihitung-hitungnya lah. Tahun pertama dapat 4.500.000. Kenapa? Karena 9% dari 50 juta rupiah, maka 4.500.000. Kemudian tahun kedua 9% tetap dikalikan dengan saldo. Saldo itu diperoleh dari apa? Jumlah investasinya di awal itu setiap tahunnya dijumlahkan. Bedanya sebenarnya sama-sama dijumlahkan. Jadi saldo itu, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, saldo itu merupakan penjumlahan dari modal awal kita dengan riba ya, perhitungan yang kalau kita dapatkan di buku tabungan tuh dijumlahkan itu antara saldo awal dengan riba, terus dijumlahkan terus, gitu dia. Bedanya kalau dia bunga tunggal ya, atau riba tunggal ini, dia stabil dia setiap tahunnya. Karena dia tidak jadi persennya itu yang 10% tadi tidak dikalikan ke saldonya, paham ya? Dia jadi tetap dia stabil, nggak berubah, nggak turun dan nggak bertambah, nggak berkurang dan nggak bertambah, stabil terus setiap tahun dia mendapatkan ya 5 juta tadi. Sedangkan kalau dia riba majemuk, anak-anak Ustadz, riba majemuk dia fluktuatif artinya bisa jadi kalau turun sepertinya enggak ya, karena terus bertambah dia akan mengalami terus meningkat. Misalkan tadi 50 juta, maka 9% dari 50 juta 4.500.000. Kemudian riba yang diperolehnya dari tahun pertama ini dijumlahkan ke saldo yang tadi 50.000
Jadi 50 juta tambah 4.500.000 rupiah, maka jadinya 54.500.000 rupiah. Untuk tahun kedua 9%-nya itu dikalikan terhadap ini, terhadap 54.500.000 rupiah. Jadi kalau kita lihat, coba antum lihat. Dari sini sudah nampak bedanya. Apa beda riba tunggal sama riba majemuk? Kalau riba tunggal dia stabil terus, nggak ada peningkatan jumlah riba yang didapatkannya. Beda dengan riba majemuk, antum bisa lihat terus mengalami peningkatan. Kenapa? Karena suatu ketetapan kalau dia riba tunggal dia nggak akan mengalami peningkatan, jadi tetap dia jumlah dengan jumlah nominal yang tetap untuk ribanya. Sementara kalau dia majemuk dia dikalikan terhadap hasil riba majemuk tadi dijumlahkan dengan saldonya, makanya antum bisa lihat semua terus naik dia. Makanya kalau dihitung-hitung anak Ustaz, pastinya ya, kalau ini secara dunianya ya, kalau dia memang nggak memikirkan halal haramnya ya, kalau hitungan untungnya jelas lebih menguntungkan riba majemuk. Tapi kalau secara bahasa kita itu bukan untung anak Ustaz ya, karena itu merupakan tetap dosa maksiat, malah itu akan menimbulkan menyebabkan harta kita nggak berkah. Ya, tetap sebagaimana antum menabung ya, misalkanlah antum menabung dengan nominal atau awal 50 juta, itulah uang antum Ustaz. Tidak boleh kita mengambil kelebihan dana yang kita peroleh di tabungan kita. Ingat, tetap tabungan berapa jumlah tabungan yang kita tabung, itulah yang hak kita. Selebihnya itu bukan hak kita. Jadi tidak pantas atau tidak berhak kita ambilnya. Itulah termasuk dengan itu yang dimaksud dengan riba tadi. Ya, Nana Ustaz ya. Jadi antum sudah bisa melihat. Jadi bedanya di sini dia perhitungan bagaimana menghitung riba majemuk dengan riba tunggal. Taib. Cerita kedua. Ya, ini contoh permasalahan dulu. Andi adalah seorang mahasiswa teknik sipil sebuah universitas ternama di Malang. Dia aktif di kegiatan mahasiswa termasuk klub fotografi. Andi menginginkan sebuah kamera bagus untuk kegiatannya di klub tersebut, tetapi harga kamera yang diinginkan sebesar 15 juta rupiah. Dana yang cukup besar bagi seorang mahasiswa. Jadi si Andi ini bermaksud ingin membeli kamera ya, karena dia masuk ke klub fotografi, harga kameranya 15 juta rupiah. Sementara dia nggak punya uang sebesar 15 juta rupiah. Kemudian dia mendapatkan tawaran pinjaman dari, kita sebutlah Bank A ya, dengan riba tunggalnya 2% selama 2 tahun. Dan dari Bank B dia mendapatkan riba majemuk 2% selama 2 tahun. Ini kita lihat. Jadi kita lihat, kalau tadi dia investasi, dia memberi. Kalau ini yang kedua dia meminjam. Meminjam, jelas dia pun nggak mau rugi ya kan? Gitu dia anak Ustadz. Pasti nantinya gimana pun pasti dia kalau untuk meminjam pasti dia nggak mau dengan bunga, dengan riba apa? Majemuk, betul nggak? Iya. Jadi lebih besar nanti dia harus kembalikan. Itu dia. Di situ dia nggak adilnya ya kan? Padahal dalam konsep syariat Islam, berapapun dia minjam segitulah dia kembalikan, karena hutang atau pinjaman itu nggak boleh mendatangkan manfaat. Itu dalam konteks syariat Islam. Itu dia. Jadi orang zaman sekarang ini pilih-pilih, dia nggak mau rugi. Kalau dia investasi, dia mau pakai apa? Riba majemuk, karena untungnya lebih besar. Tapi kalau dia minjam, dia nggak mau rugi. Pasti dia pilih apa? Riba tunggal, supaya apa? Nggak gitu besar pengembaliannya. Itu dia, nggak mau rugi pasti. Tapi gitu pun yang kita pahami di sini bagaimana prosesnya anak-anak Ustaz ya. Kita bukan mengamalkan. Ustaz tegaskan sekali lagi, kita bukan untuk mengamalkan. Jadi kita ingin melihat bagaimana konteks atau proses mendapatkannya. Jadi gini dia, dibuatkanlah tabelnya. Sama-sama minjam berapa? 15 juta, iya kan? Kemudian 300.000 ya, kalau sama-sama 2% tadi, 2% besaran ribanya, riba tunggal 2. Bedanya kalau riba tunggal tidak ada penambahan, dia tetap 300.000 terus selama 2 tahun. Jadi dia harus kembalikan berapa? 15.600.000. Inilah. Tengok tuh. Berarti awalnya dia pinjam 15 juta Nana Ustadz, dia kembalikan harus 15.600.000. Inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat.
Nah, 600.000 ini tidak boleh diterima oleh si pemberi pinjaman. Karena dia minjam itu tidak boleh mendatangkan manfaat, hutang. Nah, ya udah, bagaimana dia minjam 15 juta? Ya. Jadi saat kita dapatkan apa? Itu dia. Kalau hitung-hitungan dunia kita nggak dapat, tapi yakinlah janji Allah ketika kita meminjamkan ya tabungan yang mana pahalanya akan terus mengalir, Ustaz. Sebagaimana antum sering sudah pernah mendengar, jika si peminjam itu meminjam dan uang kita dan dia terus menggunakan uang kita sampai dikembalikannya, maka teruslah berjalan pahalanya insyaallah. Yang mana kita nggak dapatkan keuntungan dalam bentuk nominal dunia, tapi yakinlah luar biasa yang Allah akan janjikan ya pahala yang besar jika kita meminjamkan membantu saudara kita yang sedang membutuhkan dan tanpa kita mendapatkan keuntungan sekecil apapun dari si orang tersebut. Biarlah cukup Allah yang akan balasnya ya. Coba lihat kalau untuk bunga majemuk ada penambahan dia. Saat beda tipis ya, jelas beda tipis, tapi gitu pun pasti dia pun nggak mau rugi walaupun 6.000 rupiah. Dia pasti milih yang ini. Itulah juga pasti dia perhitungan juga. Anak nggak mau lah, jelas pilih yang lebih sedikit pengembaliannya gitu dia. Ini kan kalau dia hanya 2%, sekiranya nanti 10%, ini bisa lebih besar lagi. Jadi inilah perhitungan yang dibuatkan oleh si Andi dan kita bisa sama-sama melihat ya. Jadi kalau dia bunga majemuk anak Ustaz, maka dia akan bertambah terus. Iya. Sementara kalau riba tunggal itu tetap penambahannya tetap. Tapi kalau riba majemuk penambahannya mengalami peningkatan. Jadi di sini bedanya nampak ya, Nana Ustaz ya. Kalau dia riba tunggal dia harus dengan dengan jumlah pinjaman yang sama 15 juta, tapi kalau riba tunggal dia harus kembalikan dengan nominal 15.600.000. Sedangkan kalau dia riba majemuk, dia kembalikan dengan nominal 15.606.000. Ya, itulah dia bedanya dan insyaallah antum paham ya, itu bedanya antara riba tunggal dengan riba majemuk. Baik. Tapi anak Ustaz yang saya banggakan, anak Ustaz yang saya cintakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya pada kesempatan kali ini. Jadi setelah sampai sini antum Ustaz harapkan sudah mampu membedakan bagaimana saat kondisi perhitungan untuk riba tunggal, bagaimana perhitungan untuk riba majemuk ya, sudah paham, sudah mulai nampak gambaran ya. Ini masih pengenalan kita sebenarnya di awal, masih Ustaz datangkan contoh kasus, cerita 1, cerita 2, tapi dari sini antum, Ustaz yakin antum sudah mampu mengambil kesimpulan, oh gini rupanya saat perhitungan riba tunggal, oh begini rupanya perhitungan riba majemuk, yang mana semuanya tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi seperti Ustaz katakan, Ustaz ingatkan sekali lagi, kita mengetahui bukan untuk mengamalkan anak Ustaz ya, biar tahu kita prosesnya dari mana dapatnya ya, tapi bukan untuk kita amalkan. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini anak Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf ya. Kepada Allah Ustaz mohon ampun jika ada perkataan Ustaz yang mungkin tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.